Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salbintari Indra Putri dengan NPM 22411083 dari kelas manajemen 22B. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang manajemen piutang. Manajemen piutang adalah bagian penting dari keberhasilan keuangan perusahaan. Ini melibatkan sejumlah tindakan dan strategi yang dirancang untuk mengoptimalkan proses pengumpulan dana yang dimiliki oleh perusahaan dari pelanggan atau klien. Dalam tulisan ini kita akan membahas berbagai aspek manajemen piutang, termasuk pengertian, tujuan, strategi, alat, serta manfaatnya. Selain itu, kita juga akan membahas tantangan yang sering dihadapi dalam manajemen piutang dan bagaimana mengatasinya. Pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang merujuk pada rangkaian praktik bisnis yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan piutang perusahaan. Piutang adalah jumlah uang yang belum dibayarkan oleh pelanggan atau klien yang telah menerima produk atau layanan dari perusahaan. Manajemen piutang mencakup aspek-aspek seperti penetapan kebijakan kredit, pemantauan pembayaran, penagihan, dan penyelesaian sengketa. Tujuan manajemen piutang. Yang pertama, mengoptimalkan arus kas. Yaitu salah satu tujuan utama manajemen piutang adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup arus kas untuk beroperasi dengan lancar dan memenuhi kewajiban keuangan. Yang kedua, mengurangi risiko kredit buruk. Manajemen piutang membantu perusahaan untuk menghindari pelanggan yang berpotensi berisiko tidak membayar atau membayar terlambat. Yang ketiga, mengurangi biaya penagihan. Dengan proses penagihan yang efisien, perusahaan dapat mengurangi biaya yang terkait dengan penagihan dan penyelesaian sengketa. Dan terakhir, meningkatkan laba bersih. Manajemen piutang yang baik juga dapat meningkatkan laba bersih perusahaan dengan memaksimalkan jumlah piutang yang diterima dan mengurangi kerugian piutang tak tertagih. Strategi manajemen piutang yang pertama, kebijakan kredit yang bijaksana, yaitu perusahaan harus memiliki kebijakan kredit yang bijaksana dengan menentukan batasan kredit untuk pelanggan berdasarkan risiko kredit mereka. Yang kedua, pemantauan aktif, yaitu pemantauan aktif terhadap piutang dan pembayaran pelanggan penting. Ini dapat melibatkan sistem otomatis yang meningkatkan pelanggan untuk membayar tepat waktu. Yang ketiga, penagihan efisien. Penagihan yang efisien adalah kunci untuk mendapatkan pembayaran tepat waktu. Perusahaan harus memiliki proses penagihan yang baik dan dapat dengan cepat menangani sengketa jika terjadi. Dan yang terakhir, manajemen risiko kredit. Ini mencakup penilaian kredit yang teliti, pemantauan terhadap perubahan dalam situasi finansial pelanggan, dan penggunaan asuransi kredit jika diperlukan. Alat-alat dalam manajemen piutang. Yang pertama yaitu perangkat lunak manajemen piutang. Banyak perusahaan yang menggunakan perangkat lunak khusus untuk mengelola piutang mereka, yang dapat membantu dalam pemantauan, analisis, dan pelaporan. Yang kedua, layanan pihak ketiga. Beberapa perusahaan memilih untuk menggunakan layanan pihak ketiga untuk menangani manajemen piutang mereka, termasuk penagihan dan penyelesaian sengketa. Dan yang ketiga, kontrak dan perjanjian menyusun. Dan yang ketiga, kontrak dan perjanjian, yaitu menyusun kontrak dan perjanjian yang jelas dengan pelanggan adalah alat penting dalam manajemen piutang. Manfaat manajemen piutang. Yang pertama, peningkatan arus kas. Yang kedua, pengurangan risiko kredit. Yang ketiga, efisiensi operasional. Dan yang keempat, peningkatan hubungan pelanggan. Peningkatan arus kas dengan manajemen piutang yang baik, perusahaan dapat memaksimalkan arus kas dan menghindari manajemen keuangan. Kedua, pengurangan risiko kredit dapat mengurangi risiko yang tidak dapat membayar atau membayar terlambat oleh pelanggan.
Efisiensi operasional, manajemen piutang yang efisien mengurangi biaya dan waktu yang terkait dengan pengalihan dan penyelesaian sengketa. Yang terakhir, peningkatan hubungan pelanggan. Dengan proses penagihan yang profesional, perusahaan dapat menjaga hubungan dengan baik dengan pelanggan. Selanjutnya ada tantangan dalam manajemen piutang. Yang pertama yaitu pemilihan klien yang salah. Salah memilih pelanggan bisa berakibat pada resiko kredit yang tinggi. Yang kedua, penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dengan pelanggan yang enggan membayar bisa menjadi tantangan. Yang ketiga, perubahan regulasi keuangan. Perubahan dalam peraturan dan regulasi keuangan bisa mempengaruhi cara perusahaan mengelola piutang. Yang keempat, pemantauan yang tidak efisien. Jika perusahaan tidak memantau piutang dengan baik, maka piutang tak terdagih dapat meningkat. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen piutang. Yang pertama yaitu analisis karakter dan kapasitas pelanggan. Manajemen piutang perusahaan mencari tentang sifat-sifat pribadi, watak, dan kejujuran dari pemimpin perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya. Dalam hal ini menyangkut kemampuan pimpinan perusahaan beserta stafnya, baik kemampuan dalam manajemen maupun keahlian dalam bidang usahanya. Yang kedua, perputaran piutang. Penjualan kredit akan menciptakan akun piutang, sehingga perputaran piutang harus dianalisis untuk mengetahui perkembangan dalam pengelolaan piutang dalam perusahaan. Pengelolaan piutang yang efektif dan efisien yaitu memiliki perputaran piutang yang semakin tahun semakin meningkat. Yang ketiga ada umur piutang. Umur piutang merupakan salah satu tujuan manajemen piutang dalam mengelola piutang. Selain efisien, manajemen piutang juga mengharapkan umur piutang yang efektif. Yang keempat ada kebijakan kredit. Manajemen piutang dimulai dengan keputusan apakah layak memberikan kredit atau tidak. Dalam manajemen piutang, terdapat beberapa cara alternatif untuk memantau piutang. Yang kelima ada penagihan piutang. Pemimpin seharusnya turut aktif mengelola penagihan piutang agar tidak sampai menghambat operasi atau kegiatan perusahaan. Yang keenam, analisis rasio. Analisis rasio digunakan untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan, terutama yang berkaitan dengan piutang. Yang ketujuh ada standar kredit dan persyaratan kredit. Standar-standar kredit dan persyaratan kredit harus ditetapkan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam memberi kredit. Yang kedelapan ada pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang harus dilakukan secara teratur dan efektif agar piutang tidak menumpuk menjadi suatu yang berlebihan. Yang kesembilan ada piutang ragu-ragu. Ada beberapa pelanggan yang tidak sanggup membayar atau akan melunasi hutang mereka. Rekening pelanggan seperti itu umumnya disebut piutang tidak tertagih atau piutang ragu-ragu, dan merupakan suatu kerugian atau beban penjualan secara kredit. Dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh agar dapat mengoptimalisasikan manajemen piutangnya dengan membuat kebijakan baru. Dalam manajemen piutang, perusahaan harus memperhatikan beberapa hal seperti analisis karakter dan analisis kapasitas pelanggan,
perputaran piutang, umur piutang, kebijakan kredit, penagihan hutang, analisis rasio, standar kredit dan persyaratan kredit, pengumpulan piutang, piutang ragu-ragu, dan evaluasi. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, perusahaan dapat mengoptimalkan manajemen piutangnya dan meminimalkan resiko kerugian akibat piutang yang tak tertagih. Kesimpulannya, manajemen piutang adalah komponen kunci dalam keberhasilan keuangan perusahaan. Dengan mengelola piutang dengan baik, perusahaan dapat mengoptimalkan arus kas, mengurangi resiko kredit, dan meningkatkan laba bersih. Manajemen piutang yang efisien melibatkan strategi, alat, dan pemantauan yang cermat untuk memastikan bahwa perusahaan menerima pembayaran tepat waktu dan menghindari resiko keuangan yang tidak perlu. Sekian penjelasan mengenai manajemen piutang dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.